Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aditya dan Nama saya Tasya Amanda Putri. Kami kami dari dari kelompok kelompok 8 8 akan akan menjelaskan menjelaskan tentang tentang ketenaga ketenaga kerjaan. kerjaan. Pengertian dan konsep dasar ketenaga kerjaan. 1. Definisi ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan mengacu pada jumlah penduduk usia kerja yang memiliki pekerjaan atau sedang aktif mencari pekerjaan. 2. Partisipasi angkatan kerja. Proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi baik bekerja atau mencari pekerjaan. 3. Pengangguran. Jumlah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencari pekerjaan. 4. Peran ketenaga kerjaan dalam makroekonomi. Faktor krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan pengendalian kemiskinan. Tingkat pengangguran dan dampaknya. Tingkat pengangguran, indikator yang mengukur persentase angkatan kerja yang tidak memperoleh pekerjaan sesuai keinginan dan kemampuan mereka. Pengangguran tinggi dapat menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, seperti penurunan pendapatan rumah tangga dan peningkatan beban negara. 2. Dampak ekonomi. Pengangguran menyebabkan kehilangan potensi produksi dan konsumsi yang berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, pengangguran juga meningkatkan kebutuhan belanja sosial pemerintah untuk bantuan sosial dan pelatihan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketenaga kerjaan. 1. Pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang tumbuh cepat cenderung menciptakan lapangan kerja baru. 2. Perubahan teknologi. Inovasi teknologi dapat menggantikan tenaga kerja manual namun sekaligus membuka peluang baru di sektor lain. 3. Kebijakan pemerintah. Regulasi ketenaga kerjaan, pelatihan, dan insentif bisnis berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja. 4. Demografis. Struktur usia dan pendidikan masyarakat menentukan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang tersedia. Hubungan ketenaga kerjaan dan inflasi kurva Phillips. 1. Konsep kurva Phillips menunjukkan hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi dalam jangka pendek. 2. Implikasi kebijakan. Pemerintah sering menghadapi trade-off antara menurunkan pengangguran dan mengendalikan inflasi. 3. Perubahan jangka panjang. Dalam jangka panjang, hubungan ini cenderung hilang karena harapan inflasi yang menyesuaikan. Peran pendidikan dan keterampilan dalam meningkatkan ketenaga kerjaan, yaitu pendidikan formal yang menjadi modal utama bagi individu untuk memasuki pasar kerja dan meningkatkan produktivitas. Edukasi yang berkualitas dapat menurunkan pengangguran struktural dengan menyesuaikan kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Kemudian pelatihan dan pengembangan keterampilan. Pelatihan vokasi dan teknis dapat memperluas kemampuan tenaga kerja sehingga lebih adaptif terhadap perubahan teknologi. Program pelatihan yang relevan juga mendukung peningkatan daya saing tenaga kerja dalam ekonomi global. Strategi kebijakan untuk meningkatkan ketenaga kerjaan. 1. Penciptaan lowongan kerja. Pengembangan sektor industri UMKM serta investasi infrastruktur untuk menciptakan lowongan pekerjaan. 2. Regulasi pasar tenaga kerja. Penyederhanaan prosedur ketenaga kerjaan dan perlindungan hak pekerja yang seimbang untuk menarik investasi. 3. Peningkatan kualitas tenaga kerja. Peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pekerja. 4. Perlindungan sosial. Program jaminan sosial untuk mengurangi dampak pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Dampak globalisasi terhadap ketenaga kerjaan di Indonesia, yaitu kesempatan ekspor dan investasi. Globalisasi membuka akses pasar global yang dapat memperbesar sektor ekspor dan industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja. Investasi asing juga membangun fasilitas produksi yang menawarkan peluang kerja baru. Kemudian, persaingan tenaga kerja. Di sisi lain, tenaga kerja Indonesia harus bersaing dengan efektivitas dan keahlian yang lebih tinggi dari negara lain. Hal ini menuntut peningkatan keterampilan dan reformasi pasar tenaga kerja agar tetap kompetitif.
Tantangan ketenagakerjaan di era digitalisasi. 1. Otomasi dan penggantian pekerjaan. Teknologi otomatisasi menggantikan pekerjaan berulang yang dapat mengurangi lapangan kerja konvensional. 2. Peluang pekerjaan digital. Munculnya ekonomi digital membuka sektor baru seperti e-commerce, fintech, dan startup untuk menyerap tenaga muda inovatif. 3. Kesenjangan keterampilan. Diperlukan penyesuaian keterampilan untuk menghadapi era digital agar tidak terjadi pengangguran struktural. Kesimpulan dan langkah kebijakan ke depan. Langkah yang pertama, penguatan pendidikan dan pelatihan. Investasi berkelanjutan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja. Langkah yang kedua yaitu penciptaan lingkungan ekonomi kondusif. Kebijakan pro-investasi dan insentif bagi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Langkah yang ketiga yaitu adaptasi terhadap teknologi dan globalisasi. Pengembangan kompetensi digital dan regulasi pasar, tenaga kerja yang fleksibel dan melindungi pekerja. Kemudian langkah yang keempat yaitu perluasan perlindungan sosial. Penjaminan sosial yang menyeluruh untuk mengurangi risiko sosial akibat perubahan ekonomi dan teknologi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.